Halo guys, balik lagi di channel Mimin ya. Kali ini kita bakal ngelanjutin lagi alur ceritanya Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah ayah Jang Tesan kemarin marah ke paman Jang Tesan yang hendak memukul Jang Tesan. Di sini kerabat yang lain pun juga terkejut melihat kakaknya marah. Suasana jadi hening sejenak dan mereka semua menatap ke arah ayah Jang Tesan. Melihat ayahnya seperti itu, Jang Tesan berkata dalam hati, "Oh ayah, kau akhirnya hidup. Apakah itu tadi auman harimau yang sedang tidur?" kata paman-paman Jang Tesan yang melihat kakaknya marah. Ayah Jang Tesan di sini berkata, "Oi Demera, aku memperhatikan kalian dari tadi. Kalian tidak memperhatikan tatapanku ya." Ayah Jang Tesan di sini terlihat sangat mengintimidasi. Paman dan bibi Jang Tesan sangat ketakutan melihat tatapan kakaknya itu. "Kakak, apa maksudmu dengan itu, Kak?" "Oi kalian, kalau manggil aku yang bener dong. Panggil aku kakak tertua." Mereka pun dibuat terkejut ketakutan lagi. "Kakak tertua? Ah, tidak, maksudku bukan seperti itu." Bibi Jang Tesan pun juga berkata, "Kakak, tidak maksudku kakak tertua. Ada apa? Kau menakutkan sekali saat ini." Yah, mereka yang sebelumnya tak menghormati sama sekali ke kakak mereka karena kakak mereka terlalu sabar dan tak pernah marah. Tapi sekarang mereka dibuat ketakutan. Dalam hati Jang Tesan yang melihat respon paman dan bibinya itu, dia pun berkata dalam hati, "Raungan ayahku membungkam semua orang." Tak selang lama ayah Jang Tesan berkata, "Tesan, kau juga, kau harus meminta maaf kepada orang yang lebih tua." "Ah, baik ayah. Kalian juga harus meminta maaf pada putra sulungku. Mengerti?" teriak ayah Jang Tesan ke paman dan bibi Jang Tesan. Dalam hati Jang Tesan mengatakan, "Seperti yang kuduga, kekuatan kakak tertua memang berbeda." Sesaat kemudian Jang Tesan pun meminta maaf. "Paman, bibi, aku minta maaf atas bahasa dan perilaku aku yang kasar tadi." Dengan tersenyum ketakutan mereka pun menjawab, "Ah, tidak, Paman juga Tesan. Maafkan pamanmu ini yang berperilaku buruk. Bibi juga minta maaf. Hehehe." Jang Tesan pun mengatakan, "Tidak apa-apa, memang keponakanmu ini yang tidak sopan." Seusai mereka saling meminta maaf, ayah Jang Tesan pun mengatakan, "Dan jika kalian membutuhkan uang, bicaralah dengan Tesan, putra tertua keluarga ini. Aku membiarkan Tesan mengontrol keuangan keluarga." "Apa? Tesan? Kau seharusnya memberitahu kami dari tadi," teriak paman dan bibi Jang Tesan serentak yang terdengar sampai keluar rumah. Dan begitulah akhir dari liburan Imlek Jang Tesan di rumah. Lalu setelahnya scene pun berpindah di sebuah gedung yang cukup tinggi. Ada seseorang di sini mengatakan, "Ketua tim Yo, apa ini?" Dan terlihat sebuah kotak bergambar kanguru yang dipegang seseorang. Ternyata kotak bergambar kanguru itu adalah pemberian Yosera untuk Jang Tesan. Yosera di sini mengatakan, "Ah, itu adalah hadiah liburan. Aku pergi jalan-jalan ke Australia dengan ibuku. Itu sangat direkomendasikan oleh penduduk setempat. CEO, kau bekerja lembur setiap hari, jadi itu hadiah untukmu. Jadi, jika aku makan ini, apakah aku akan melompat-lompat seperti kanguru di jalan ya?" Dengan malu-malu Yosera menjawab, "Kalau itu, aku tidak tahu. Tapi CEO, itu cukup mahal loh. Jadi tolong minum 1 pil sehari. Itu memiliki efek yang sangat baik pada pria," kata Yosera sambil berlari malu-malu keluar ruangan. Kalian pasti tahu yang dimaksud Yosera dengan efek yang sangat baik pada pria, ya enggak? Melihat hadiah kanguru itu, Jang Tesan berkata dalam hati, "Sari kanguru ya, ini jelas nggak cocok untukku. Tapi sepertinya lebih cocok untuk minuman energi Brunova."
Karena liburan musim dingin telah berakhir, untuk saat ini aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan Seoul. Kehidupan seorang siswa SMA sangat sulit. Jika pemimpin tim Yo tahu bahwa aku adalah kepala perusahaan, akankah dia mengundurkan diri? Hahaha, kata Jang Tae-san sembari duduk di depan komputernya. Dan dia pun mulai mengakses komputernya lagi. Lalu tak selang lama kemudian, raut wajah Jang Tae-san di sini terlihat cukup serius. Dari tahun 2007 hingga 2009, dunia yang tenang dirusak oleh topan yang besar. Ekonomi AS yang dianggap sebagai pemimpin dunia akan hancur jika Bank Cadangan Federal AS (FRB) tidak memproduksi uang secara massal atas dalih pelonggaran kuantitatif. Dunia mungkin akan menghadapi depresi besar lagi. Hanya Amerika Serikat yang bisa menjadi raja penghasil uang. Kesempatan itu datang. Kekacauan diperlukan untuk membuat pahlawan baru. Untuk saat ini, aku tidak berniat untuk mengambil alih real estate atau perusahaan yang runtuh. Real estate adalah aset tidak bergerak. Akan ada banyak jejak yang tersisa. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan. Aku bukan pemiliknya. Aku hanya akan menjadi target banyak orang. Hanya saja, aku akan mendominasi mereka dari dalam kegelapan. Uang adalah satu-satunya hal yang mendominasi dunia. Itulah finansial. Dan aku akan menjadi pemilik uang tak terlihat. Kukuku. Lalu setelahnya, Shin pun berpindah, masih di perusahaan LOR, Legend of Royal. Di sini ada orang yang mengatakan 15 restoran pizza, 11 restoran ayam, 20 toko makanan ringan Korea, ada 10 pembayaran bulanan untuk warnet. Siapa sebenarnya identitas CEO ini? Dengan kartu kredit perusahaan, bukannya saham. Dia malah membeli pizza dan tagihan lainnya. Kenapa dia makannya sebanyak itu? Sepertinya dia tidak memakannya sendiri. Mungkinkah dia dengan pacarnya? Tidak, itu terlalu mahal. Kalau sebanyak ini, mungkin bisa membuat yang punya perut jadi seperti perut babi, kata Yosera yang termenung memikirkan itu semua setelah melihat daftar laporan tagihan perusahaan sebelumnya. Sampai dia pun tak sadar kalau ada pengacara Joe yang datang. Pengacara Joe pun memberikan salam senyuman ke Yosera, tapi Yosera tak menyadarinya. Dan hal itu pun membuat Pak Joe sedikit kebingungan, karena Yosera sibuk sendiri memikirkan laporan tagihan yang gak jelas tadi. Aku juga belum melihat CEO bulan ini, kata Yosera dalam hati, yang sibuk sendiri di depan komputernya. Melihat itu, Pak Jo pun lantas melewati Yosera begitu saja. Kemudian setelahnya, Shin pun berpindah di apartemen Jang Tae-san. Di depan komputernya ini, Jang Tae-san berkata, bajingan membosankan ini. Sial, ternyata pizza tidak bisa menghilangkan stresku. Hanya melihat pizza sekarang membuatku merasa mual. Sepertinya semua orang menjadi stres ketika naik kelas 3 SMA. Makan siang sekolah yang bergizi telah dinormalisasi, tapi perut babi masih tidak berdasar. Jang Tae-san mengatakan itu bahwa meskipun ada makanan sehat di sekolah, selera makan teman-temannya masih sangat besar. Tentu saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dompetku. Fakta bahwa makanan ringan berharga lebih dari 5 juta won juga tidak masuk akal. Hahaha. Malam ini adalah hari hanya. Pada pagi hari tanggal 3 April, pasar AS akan dibuka. Sekarang jam 10.30 malam waktu Korea. Hitungan mundurnya 5 menit. Aku sudah mengisi amunisi untuk hari ini. Akumulasi dana di berbagai rekening bank termasuk akumulasi keuntungan berjumlah 1 miliar dolar. 1 triliun won itu akan membengkak sekaligus hari ini. Hari ini adalah debutku. Aku bisa merasakan detak jantungku sangat cepat. Dari seminggu yang lalu, dia mengganggu saham New Century Financial, pemberi pinjaman subprime mortgage terbesar kedua di AS, dengan penjualan singkat short selling.
Pada saat yang sama, dia menjual beberapa call option individu di industri yang sama termasuk New Century dan pembeli opsi put option. Oke, di sini Mimin bakal jelasin dikit ya tentang apa itu short selling, call option, dan put option. Semoga kalian bisa mengerti dari hasil riset Mimin. Riset Mimin gak tuh? Short selling adalah penjualan saham yang tidak dimiliki penjual. Di beberapa negara itu ilegal, tapi di AS itu legal. Call option adalah kontrak keuangan yang memberikan hak kepada pembeli opsi, tetapi bukan kewajiban untuk membeli saham, obligasi, komoditas, aset, atau instrumen lain pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Put option adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual sejumlah saham ekuitas pada harga tertentu yang disebut strike price sebelum tanggal kadaluarsa tertentu. Jika opsi dilakukan, penulis kontrak opsi berkewajiban untuk membeli saham dari pemegang opsi. Jadi di sini kalian sudah paham ya apa itu short selling, call option, dan put option. Kalau nggak ngerti ya sudah, karena Mimin di sini sebenarnya juga nggak ngerti guys. Mimin cuman bacain aja. Barangkali di antara kalian ada yang ngerti ya. Oke, lanjut. Tembakan ditujukan pada perubahan mendadak. Hitungan mundur dimulai. 10, 9, 8, 7. Jang Tesan di sini berkeringat dingin menunggu pasar saham dibuka. 6, 5, 4. Jang Tesan standby dan fokus di depan komputernya. 3, 2, glek. 1. Pasar saham telah dibuka. Mata Jang Tesan di sini melotot dan dia pun juga berkata dalam hati, tidak seperti saham Korea, saham AS tidak memiliki batas jatuh. Di sini terlihat grafik saham turun cukup jauh. Yes, kata Jang Tesan, tidak hanya New Century Finansial, tapi Novastar Finansial dan Fremont General dari industri yang sama semuanya jatuh dari tangga yang tinggi. Yes, 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 teriak Jang Tesan kegirangan melihat pergerakan saham tersebut. Penurunan besar, itu turun puluhan persen secara instan. Akhirnya, beruang hitam besar telah runtuh di AS. Huhuhu, hehehe, kata Jang Tesan ini dalam hati sembari menangis bahagia. Namun tiba-tiba ada seseorang yang muncul di sebelah Jang Tesan dan Jang Tesan dibawa ke dimensi lain. Hah? Siapa? Teriak Jang Tesan yang terkejut dengan kehadiran orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah si kakek Kris sang poliglot. Melihat Jang Tesan yang terlihat senang, Kris pun mengatakan, "Kau, kondisimu aneh. Apa ada sesuatu yang terjadi di dunia manusia?" Jang Tesan pun menjawab, "Apa? Kau bisa muncul entah dari mana begitu tiba-tiba. Apa kau yang sekarang seorang dewa tidak mengetahuinya?" Dalam hati Jang Tesan berkata, Chris Vandel atau Chris Barnersdal jelas berbeda dengan Brunova yang pernah menjadi anggota Zeus Olympia, Scavenger Hunt. Di sini Chris pun mengatakan, "Selamat murid, aku melihat bahwa kau sekarang telah naik level." "Apa? Aku naik level?" kata Jang Tesan. "Naik level ya? Tentu saja, karena aku baru saja memakan beruang besar Amerika." Tak selang lama setelah Jang Tesan naik level dan diberitahu ada yang berubah dari dirinya oleh si Chris, Jang Tesan pun mengatakan, "Apa? Ada yang berubah?" Tidak ada yang berubah nih. Apa kau bisa melihat perubahan pada tubuhku?" Chris pun menjawab, "Tentu saja. Tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya?" kata Jang Tesan. "Namun sebelum itu, apa tujuanmu sebenarnya dari kunjunganmu kali ini? Kenapa kau tiba-tiba muncul lagi?" Chris pun menjawab, "Anak ini kenapa dingin sekali? Kali ini aku telah menemukan bahasa baru. Ketika kau mendengarnya, aku yakin kau akan menginginkannya. Aku tidak terlalu penasaran, tapi karena sopan santun." "Apa itu?" tanya Jang Tesan. "Itu adalah bahasa kuno yang telah hilang dari manusia.
Bahasa run. Jang Tesan sedikit terkejut mendengar hal tersebut. Bahasa run? Bahasa run yang aku tahu adalah bahasa yang hanya digunakan dalam novel dan game dengan elemen sihir. Itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Jerman untuk sihir. Tapi misteri di sekitarnya membuat orang percaya bahwa itu adalah sihir. Dia pikir dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia terlihat sangat percaya diri. Mungkinkah itu bukan bahasa run yang sesungguhnya? Itu tidak masuk akal. Sihir di dunia ini. Hahaha, itu nggak masuk akal, ucap Jang Tesan dalam hati. Dengan ekspresi tercengang berkeringat dingin. Bagaimana? Apa kau tertarik untuk mempelajarinya? Tanya si Kris. Dan di sini seperti biasa Jang Tesan mencoba negosiasi dengan si Kris. Yang Mimin sendiri susah buat ngejelasin pembicaraan mereka guys. Pokoknya Jang Tesan di sini pura-pura menolak tawaran si Kris tadi. Dan si Kris pun akhirnya mau mengajari Jang Tesan bahasa run dengan harga yang murah. Lalu setelahnya Sin pun berpindah di apartemen Jang Tesan. Dan Jang Tesan pun berkata, "Aku melipat gandakan 1 miliar dolar kemarin. Itu adalah keuntungan 500%. Ini akan menjadi legenda yang tak akan pernah bisa dilampaui di dunia keuangan. Tidak aneh jika George Soros atau bahkan Warren Buffett memanggilku kakak sekarang." Pada 2010, sekitar 21 triliun dolar disembunyikan di surga pajak. Hanwha 2 skenaris dan 4,2 kuadriliun won. 5 triliun wonku hanyalah perahu kertas di dunia saham yang sangat besar. Dan aku masih lapar. Tak selang lama ada telepon masuk di ponsel Jang Tesan. Jang Tesan pun mengangkatnya. Dan sepertinya Jang Tesan mengenali orang yang menelpon. "Oh Joa, apa kabar?" kata Jang Tesan. "Opa, apa kau sibuk?" "Tidak, memangnya kenapa? Kami akan membuat beberapa makanan ringan. Larut malam, apa kau mau datang juga? Kami membuat pangsit raboki." "Apa? Raboki? Apa kita ada tamu?" tanya Jang Tesan. "Ya, si Ahin dan Yesul." "Jadi begitu. Kalau gitu sampai jumpa." Tut tut tut. Telepon pun ditutup. Setelah teleponan tersebut, Jang Tesan berkata dalam hati, "Yah, aku tidak bisa membantu si kembar memasak. Ngomong-ngomong, bicara soal makanan, aku jadi lapar. Yang bisa ku masak cuma ramyeon. Mungkin aku harus mengikuti beberapa kursus masak." Setelah Jang Tesan berkata seperti itu, tiba-tiba celing, duar. Ada cahaya dan ledakan yang muncul di samping Jang Tesan. Kemudian ada bayangan seseorang yang keluar dari balik kepulan asap. "Siapa kamu?" ucap Jang Tesan yang melihat orang tersebut. Dan juga Jang Tesan di sini dibawa ke dimensi lain. Jang Tesan yang terkejut dan kebingungan, dia pun bertanya, "Di mana aku sekarang?" Di sini banyak perabotan masak kuno ala Korea diperlihatkan. Dan wanita ini pun mengatakan, "Selamat datang, aku Janggem." "Apa? Janggem? Apa kau mungkin Janggem yang ku kenal? Janggem the Great." BTW, The Great Janggem adalah serial TV Korea Selatan tahun 2003. Dan dia juga dokter wanita pertama di dinasti Joseon. Oh ya, jangan diambil serius ya guys ya. Meskipun karakternya diambil dari serial TV. Yang penting nikmatin aja alur ceritanya. Oke, lanjut. OMG, wanita ini tampaknya menjadi dewa juga. Kenapa dewa sering muncul sekarang? Ucap Jang Tesan dalam hati. Lalu tiba-tiba Janggem berjalan mendekati Jang Tesan. Dan dia pun berkata, "Tidak mungkin kau tidak mengenalku kan?" Dengan gugup Jang Tesan pun menjawab, "Ya, aku mengenalmu. Tapi, apa kamu benar-benar The Great Janggem? Manusia memanggilku begitu, maka itu aku." Jang Tesan berkata dalam hati, tidak diragukan lagi, dia adalah The Great Janggem. "Tapi, apa alasan kemunculanmu yang tiba-tiba ini?" tanya Jang Tesan. Janggem pun menjawab, "Bukannya kamu memberitahu surga bahwa kamu ingin belajar memasak?" "Apa? Aku?
Jang Tae-san berpikir sejenak dan dia pun mengatakan, "Tunggu, itu terdengar seperti para dewa mendengarku. Padahal aku hanya ingin makan raboki pedas. Tidak ada yang tidak diketahui oleh para dewa. Segala sesuatu di sekitarmu adalah bagian dari yurisdiksi para dewa. Jadi para dewa akan mendengar kata-katamu, terutama dalam situasi yang membutuhkan poin seperti aku. Aku selalu mengawasimu." "Apa? Poin?" jawab Jang Tae-san dengan ekspresi anehnya. "Jadi Mbak Janggem The Great menyukai poin juga ya? Kenapa semua orang menginginkan poinku?" ucap Jang Tae-san. Janggem pun menjelaskan, "Karma yang telah kau bangun sangat bermanfaat bagi para dewa. Aku juga mendapatkan poin dengan keterampilan memasakku. Tapi karma yang diperoleh tidak semurni dan sekuat yang diperoleh oleh manusia. Jadi dewa menginginkan poinmu." Dalam hati Jang Tae-san berkata, "Kurasa dia bisa melihat apa yang ada di dalam pikiranku." Dia dengan ramah menjelaskan semuanya. "Aku tidak tahu bahwa karmaku sangat besar. Dan itulah alasan para dewa begitu dekat dengan manusia." Janggem pun menjawab, "Jika kau mati, kau akan mengetahui segalanya." Jang Tae-san pun mengatakan, "Aku kan sudah mati sebelumnya, iya kan?" Janggem pun menjawab, "Tapi meskipun kau bukan murid dewa, kau bisa berkomunikasi secara terbuka dengan para dewa. Sungguh fenomena yang unik. Kami telah melampaui jumlah murid dewa yang biasa, tapi masih banyak dewa yang belum kamu kenal. Hati-hati, hanya karena kami adalah dewa, bukan berarti kau bisa mempercayai kami semua, kecuali leluhurmu. Kita semua adalah pedagang berdarah dingin. Dalam hal ini, leluhurmu sangat kuat." Dengan tersenyum canggung, Jang Tae-san pun mengatakan, "Kau juga bukan leluhurku kan? Aku manusia yang lemah. Tolong jaga aku," kata Jang Tae-san ke Janggem. Janggem pun mengatakan, "Aku hanya berharap kau baik-baik saja." Namun tak selang lama, dengan masih membungkuk, Jang Tae-san pun mengatakan, "Mari berhenti bicara dan membuat kesepakatan." Mendengar hal itu dengan cepat, Janggem pun menjawab, "Baik, ayo buat kesepakatan." Perkataan Janggem yang begitu cepat menjawab membuat Jang Tae-san jadi sedikit terkejut dan tak menyangka. "Ah, ya, baiklah," kata Jang Tae-san. Lalu setelah membuat kesepakatan, Janggem pun menjelaskan, tujuan memasak tidak hanya untuk membuat makanan yang lezat, tapi juga menciptakan obat hebat yang dapat menyembuhkan penyakit tubuh dan pikiran manusia. Penjelasan Janggem itu membuat kepala Jang Tae-san ingin pecah karena tak mengerti sama sekali. Dan juga dia pun merasa sedikit kesal karena merasa si Janggem sama saja dengan dewa-dewa lain yang hanya menginginkan poinnya saja. "Ah, udah hentikan, kepalaku terasa mau pecah," kata Jang Tae-san dengan memegangi kepalanya dan merasa sedikit kesal. Di tengah Jang Tae-san merasa frustasi itu, Janggem mengatakan, "Nak, kamu pasti keturunan Sanwangmu Gunung Jiri. Kau juga berani. Siapa Sanwangmu Gunung Jiri itu?" "Aku belum tahu," tanya Jang Tae-san. Dan setelahnya, scene pun berpindah ke beberapa waktu kemudian. Kita pun diperlihatkan gedung yang cukup tinggi. Terlihat di sini ada seseorang yang sedang memotong-motong sayuran. Dan ternyata orang itu sedang memasak sambil dilihat oleh 3 bocah ini. Melihat keindahan cara memasak orang tadi, membuat gadis bocil berkacamata ini menanyakan, "Joa, apakah kakakmu seorang chief?" Tidak, sebelumnya yang aku tahu dia hampir tidak bisa memasak ramen." Dan si gadis bocil tanpa kacamata ini mengatakan, Masa? Padahal skill memasaknya tidak main-main. Dia seperti chef di Please Take Care of My Refrigerator." Bahasa Inggris gue kok jelek banget ya. Oke, nggak usah dipikirin guys ya. Yang penting kalian ngerti ama alur ceritanya. Oke, lanjut. BTW, take care of my refrigerator
Ah, bodo amat lah sama bahasa Inggris. Adalah nama acara TV di Korea. Ya, pokoknya tentang acara memasak-masak gitulah guys. Atau kalau di Indonesia kayak acara TV Chef Juna. Seperti yang kalian pikirkan, orang yang memasak tadi adalah Jang Tae-san, yang sekarang sudah jago memasak berkat diajari oleh Janggem sebelumnya. Gaya Jang Tae-san memasak di sini cukup keren, nggak kalah sama Chef Juna. Sampai-sampai dua gadis bocil teman adik Jang Tae-san ini terpesona dan jatuh hati. Kedua gadis ini pun mengatakan, melihat Tae-san Oppa memasak, berasa seperti Tae-san Oppa sedang mencabik-cabik dadaku dengan pisaunya. Kia, sepertinya aku telah jatuh cinta. Apa? Kata adik Jang Tae-san yang terkejut melihat reaksi mereka itu. Di sini Jang Tae-san pun masih terus memasak sesuai apa yang diajarkan Janggem. Dalam hati Jang Tae-san di sini berkata, Nona Janggem bukanlah leluhurku, tapi kenapa dia terlalu baik padaku? Ternyata di sini Jang Tae-san merasa si Janggem itu baik guys. Setelah Jang Tae-san berlatih memasak dengan Janggem, dia akan tahu apa yang sedang aku pikirkan lagi. Aku bercanda Nona, ucap Jang Tae-san sembari memasak dan mengingat si Janggem. Tak selang lama masakan Jang Tae-san pun jadi. Sekarang ayo kita makan. Ini pertama kalinya aku membuat raboki, jadi aku tidak yakin dengan rasanya. Wow, ini raboki, teriak mereka yang terkejut melihat hasil masakan Jang Tae-san. Terima kasih untuk makanannya. Sesudah mereka mengatakan itu, mereka pun mencoba makanan buatan Jang Tae-san itu. Dan klak, klak. Salah satu dari mereka pun menjatuhkan garpu makanan mereka. Dan di sini mereka pun terdiam sejenak setelah mencicipi masakan Jang Tae-san. Melihat reaksi mereka itu membuat Jang Tae-san jadi sedikit panik serta kebingungan. Dan dia pun mengatakan, guys, ada apa? Dan setelahnya cerita pun bersambung.